Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, warga Jemaat GKI Parapah, serta warga jemaat lain di luar Jemaat GKI Parapah yang mengikuti ibadah bersama kami dan juga yang baru bergabung beribadah bersama kami, Majelis Jemaat GKI Parapah dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kurnia dan berkat-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk selalu terus melayani di dalam pelayanan ibadah minggu dalam situasi masa pandemi COVID-19 saat ini. Walaupun kita sudah memasuki suasana baru yang disebut new normal atau adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, pelayanan ibadah hari Minggu ini tetap kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan, serta selalu diberikan kesehatan di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Amin. Ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2020 akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Mimi SPK. Sebelum pendeta dan penetua diakon yang bertugas memasuki ruang ibadah, dimohon jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 34 ayat 1 dan 2. Tiada bertara di
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian, Engkaulah Perisaiku, dinyanyikan 2 kali. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami juga menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, terlebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kami bersyukur ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan.
Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pertama pada minggu pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran, pasal 3, ayat yang pertama sampai yang ke-15, dengan perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu padanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apa yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin." Sebelum pemberitaan firman Tuhan, jemaat penyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 3. Yesus, lihatlah umat-Mu. Yesus, lihat
Sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami ucap syukur dan terima kasih karena kami boleh beribadah kepadamu. Terlebih saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus memimpin kami sekalian, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar tidak akan berlalu begitu saja dari pendengaran kami, melainkan boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang boleh Engkau pakai hari ini untuk sampaikan firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan tidak berasal dari akal dan pikiran hamba-Mu yang sangat terbatas, tapi semuanya berasal dari Tuhan. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang kedua terdapat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat sebelumnya, yaitu Matius pasal 16 ayat yang ke-16, Petrus menjawab dengan lantang ketika Yesus meminta tanggapan dari murid-muridnya tentang siapa Dia. Di sini Petrus dengan lantang memberikan pengakuan dengan mengatakan bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan sejak pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem. Ia pergi ke Yerusalem dalam rangka menyempurnakan tugas dan misinya sebagai Mesias itu.
adalah tempat di mana ia mengalami penderitaan, bahkan kematian. Dan orang-orang yang membuat dia mengalami penderitaan adalah para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Ia terlebih dahulu banyak menanggung penderitaan. Mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan ketika Yesus Kristus, mengapa Yesus perlu memberitahukan tentang penderitaan yang akan ia alami itu kepada murid-muridnya? Ada beberapa alasan hal itu perlu Yesus sampaikan kepada mereka. Pertama adalah untuk menunjukkan bahwa penderitaan itu memang sudah menjadi kehendak Allah bagi Yesus. Yang kedua adalah untuk memperbaiki pemahaman para murid-murid Yesus tentang kekuasaan dan kerajaan Mesias itu. Yang ketiga adalah dalam rangka mempersiapkan para murid untuk dapat mengambil bagian dalam penderitaan Mesias sebagai para pengikutnya. Tapi sekarang bagaimana kita melihat respon para murid setelah mendengar pemberitahuan Tuhan Yesus bahwa ia akan mengalami penderitaan, mengalami kematian? Jemaat yang dikasih, apa yang Yesus sampaikan itu kontras sekali dengan konsep para murid-murid tentang Mesias. Sehingga menimbulkan reaksi dari para muridnya. Secara khusus kita melihat reaksi dari salah seorang muridnya yang bernama Petrus. Di sini Petrus tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya atas apa yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan ia sampai menarik Yesus ke samping agar Yesus tidak melanjutkan perkataannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus di sini tidak dapat menerima ucapan Yesus. Sebab Petrus mengetahui dan menyaksikan sendiri bahwa gurunya punya kuasa yang telah nampak dari berbagai mujizat seperti penyembuhan atas orang sakit. Angin ribut diredakan. Bahkan persoalan yang sangat berat sekalipun itu dapat ia atasi, dapat ia bereskan. Petrus tidak mau gurunya menerima penderitaan, apalagi sampai mengalami sebuah kematian. Yesus merespon perkataan Petrus dengan berkata, "Nyala iblis, engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Petrus disebutkan oleh Yesus sebagai batu sandungan baginya. Karena telah menghalangi Yesus untuk melakukan kehendak Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Yesus juga tidak hanya berbicara tentang penderitaan yang akan ia alami, tetapi juga berbicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh para pengikutnya, oleh para muridnya. Di mana ketika Yesus mengatakan, oh, orang mau menjadi pengikutnya maka ada konsekuensi yang harus diterima. Dan konsekuensi itu adalah pertama, menyangkal diri. Dalam bahasa aslinya menyangkal diri memiliki pengertian harus menolak atau tidak mengindahkan atau tidak berbohong. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyangkal diri memiliki pengertian membantah, tidak mau menuruti, tidak membenarkan diri sendiri. Jadi menyangkal diri di sini memiliki sebuah pengertian adalah suatu sikap dan ketetapan hati yang mengasihi Allah. Sikap yang berani berkata tidak terhadap dosa dan segala kehendak ataupun kesenangan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan berani berkata ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Sedangkan proses penyangkalan diri melibatkan Allah dan diri kita secara utuh. Konsekuensi yang kedua adalah memikul salib, yang artinya bersedia memikul seluruh penderitaan yang diderita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen, yang meliputi setiap penganiayaan karena kebenaran maupun setiap masalah yang muncul karena berbuat baik. Yang ketiga adalah mengikut Tuhan, yang artinya menuruti atau mengikuti Dia dalam kebenaran dan melakukan pekerjaan dan kewajiban sebagai seorang murid. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun semua konsekuensi ini seolah-olah membuat para murid kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan mereka sebagai seorang manusia, dan bahkan kehilangan banyak sukacita di dunia ini. Tetapi ia akan memperolehnya dalam keadaan yang luar biasa baik dan menguntungkan pada saat yang telah ditentukan baginya. Karena Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini ada beberapa hal yang dapat menjadi perenungan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pertama adalah bersedia menderita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang memahami bahwa mengikut Tuhan Yesus adalah karena Ia adalah sumber segala berkat dan sukacita. Dan ini tergambar juga dalam pemahaman dari para murid Yesus. Secara khusus nampak dari respon dari Petrus itu sendiri terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yesus tentang penderitaan yang akan ia alami.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pemahaman ini meyakini bahwa semakin orang taat dan setia, maka semakin banyak berkat dan sukacita yang ia terima. Sehingga ketika ia berhadapan dengan penderitaan atau segala sesuatu yang tidak ia harapkan dalam kehidupannya, maka ia akan menyalahkan Tuhan. Dan tidak mustahil akan meninggalkan Tuhan. Padahal mengikut Tuhan Yesus tidak hanya menerima berkat daripadanya saja, tetapi bersedia menderita demi Dia. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan yang bukan karena disebabkan oleh dosa atau kebodohan kita sendiri, tapi karena kebenaran dan ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jemaat yang kekasih, Tuhan Yesus adalah Mesias dan Guru kita. Sehingga apapun yang diajarkan adalah teladan bagi kita semua. Kita harus mampu melakukannya dan mengikutinya dengan penuh sukacita dan sukarela. Terutama dalam hal menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan, tapi Ia telah memberikan teladan kepada kita, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu harus ada komitmen iman dalam hati untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tetap dan terus menerus. Karena ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita dan nanti akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Ya Allah, Bapa kami ada di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami datang kembali kepadamu secara mengucap syukur dan terima kasih. Karena pada hari ini kami boleh beribadah bersama. Sekalipun di rumah saja bersama dengan anggota keluarga kami. Kami bersyukur dan berterima kasih boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang boleh kami dengar, biarlah boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Sekalipun kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami ini sebagai pengikut Yesus, ada banyak penderitaan yang kami alami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Menjaga, memelihara, memberkati kami, menghibur dan menguatkan kami. Sehingga kami terus dimampukan menjalani kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami sekalian. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan memberikan kesehatan dan keselamatan. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang boleh kami lakukan. Bagi kami yang sakit, biarlah Tuhan hadir dan melawat.
menyibukkan mereka melalui setiap upaya yang dilakukan. Bagi mereka yang berduka cita, Engkau hadir untuk menghibur dan menguatkan mereka sehingga tidak hanya dalam duka cita, melainkan mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, sehingga mereka tetap dimampukan menjalani hari kehidupan mereka dengan percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Kami berdoa bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau hadir dan memberikan kelegaan kepada mereka yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan karena kehilangan pekerjaan. Bila Tuhan kiranya memberikan kecukupan kelimpahan berkat dalam kehidupan mereka melalui setiap usaha dan pekerjaan yang mulai mereka lakukan dan kerjakan. Pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih bagi jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran pada minggu ini bahkan juga ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia, lahiran dan perkawinan mereka, mereka senantiasa selalu mengucap syukur dan terima kasih atas setiap pimpinan, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang boleh mereka alami dan rasakan dalam kehidupannya. Bahkan mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat itu. Begitu juga pada saat ini kami menyerahkan gereja-gereja di muka bumi ini. Pekerja gereja yang boleh Engkau pakai melayani umat Tuhan di bumi ini. Engkau hadir dan Engkau memperlengkapi di dalamnya agar boleh melayani dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa setiap pekerjaan mereka tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kami serahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan, pemimpin di dalamnya dari tingkat pusat sampai di daerah, agar mereka boleh memimpin bangsa dengan adil, jujur dan benar. Dan mereka boleh melakukan segala sesuatu semata-mata adalah untuk kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan agar bangsa kami dapat dibebaskan dari pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat luas, menyebabkan bukan hanya kami harus kehilangan pekerjaan, tapi bahkan juga orang-orang yang kami cintai. Bahkan ada anak-anak harus terpisah dengan orang tua. Orang tua terpisah dengan anak-anak yang dikasihi. Tuhan, kami mohon kepadamu agar semuanya boleh berlalu dan kami boleh dapat leluasa melaksanakan aktivitas di luar rumah. Dapat dengan leluasa melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami tanpa mengalami rasa ketakutan dan kekhawatiran akan COVID-19. Begitu Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang ada pada garda terdepan dalam rangka memulihkan kondisi bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik dan Engkau menjaga, melindungi mereka. Teristimewa para dokter, perawat, biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan, keselamatan bagi mereka. Dan mereka terus mendapatkan dukungan dari keluarga, sehingga mereka boleh dengan sukacita melayani masyarakat, serta percaya akan pertolongan Tuhan yang terus memberikan kesehatan, keselamatan bagi mereka. Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan kepadamu, dan janganlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sampailah kita pada persembahan syukur. Tidak terhitung begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tetapi semua itu tidak akan berarti apa-apa tanpa kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saatnya kita memberikan sebagian daripada berkat yang kita miliki melalui persembahan syukur yang dapat dikumpulkan atau diantar langsung ke BPH Majelis Jemaat GKI Parapah pada setiap hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Rabu, pukul 9 sampai dengan 12 WIB, dan bisa juga ditransfer melalui Bank Kalteng nomor rekening 1000201054791 atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Palangkaraya Tengah, dan Bank BCA rekening nomor 8600769899 atas nama Majelis Jemaat GKI Parapah, atau scan QR code BCA yang tertera di tayangan ibadah pagi hari ini. Dengan nas persembahan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersama ini juga kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita menyanyi dari nyanyian ungkup nomor 130 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersukacitalah senantiasa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.